Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal statistika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanza Kerinov dari kelas 1110 absen 15. Jadi, di sini saya ada satu soal nomor 1 di mana diagram berikut menyatakan kegemaran siswa SMA kelas 10. Jika banyak siswa adalah 216 orang, maka banyak siswa yang gemar futsal dan voli adalah di sini juga ada lingkarannya, di mana kita tulis dulu pertama diketahui. Di sini diketahui bahwa banyak siswa adalah 216 orang. Kita tulis dulu ya. Banyak siswa adalah 216 orang. Lanjut. Kita bisa ketahuin dari lingkaran ini kalau misalnya ada renang. Nah, di sudut renang ini ada 60 derajat sudut renang. Sehingga kita tulis renang sama dengan 60 derajat. Dan voli, ada voli di sini. Voli tidak ada angka derajatnya, tetapi ada simbol siku-siku di sini. Sehingga jika ada simbol siku-siku bisa ketahui bahwa itu adalah 90 derajat. Sehingga kita tulis voli sama dengan 90 derajat. Lalu ada senam. Senam kita di sini ketahui ada 75 derajat. Sehingga kita tulis senam sama dengan 75 derajat. Nah, di sini ada futsal. Tapi kita nggak tahu kan futsal tuh. Nih, di sini nggak diketahuin berapa futsal derajatnya. Nah, dari lingkaran semua ini kita ketahui pasti bahwa jumlah sudut lingkaran itu pasti sama dengan 360 derajat. Sehingga di sini kita tulis ditanyakan. Ini kita pokoknya yang diketahui udah kita tulis semua, udah kita cantumkan semua. Sekarang kita tulis yang ditanyakannya adalah banyak siswa yang gemar futsal dan voli. Sehingga ini bisa kita jawab karena udah ada yang diketahuinya sudah, ditanyakannya juga sudah. Kita langsung aja jawab. Di sini kita ketahui bahwa jumlah sudut lingkaran adalah 360 derajat ya, sehingga kita tulis 360 derajat. Sama dengan kita cantumin dari lingkaran ini semuanya yang kita ketahui, yang kita udah tulis juga di sini. Kita pakainya adalah kan seperti renang nih, kita pakai abjad pertamanya aja R, ditambah voli, tambah senam S, tambah futsal. Terlalu dari 360 derajat ini kita masukkan ya, R-nya tadi yang renang itu ada 60 derajat. 60 derajat ditambah voli 90 derajat, senam 75 derajat, dan futsal. Futsal ini belum kita ketahui sehingga kita tulis aja abjadnya. Nah, 360 derajat sama dengan kita jumlahin 60 tambah 90 tambah 75. Kalau futsal ini kan belum ada ya, makanya jadi kita jumlahin dulu aja yang ini. Ini hasilnya 225 derajat tambah F. Nah, di sini kan kita mau cari yang futsalnya aja, sehingga kita pindahin yang 225 derajat ini ke sebelah sini. Jadi 360 derajat. Nah, kalau misalnya dipindahin, ini kan awalnya positif ya, tapi kalau dipindahin berubah jadi ya negatif. Negatif 225 derajat sama dengan F. Sehingga 360 kurangi 225 adalah 135 derajat sama dengan futsal. Sehingga kita ketahui bahwa futsalnya adalah 135 derajat.
Nah, tapi belum selesai sampai situ karena yang ditanya adalah banyak siswa yang gemar futsal dan voli. Sedangkan ini baru futsal ya. Sehingga kita jumlahin aja. Di sini ya. Bentar. Kita giniin. Sehingga kita jumlahin aja futsal ditambah voli. Sama dengan futsalnya tadi 135 derajat dan volinya adalah 90 derajat. Kita tulis ya. Maaf agak offside ya. 90 derajat. Nah, hasilnya 135 ditambah 90 adalah 225 derajat. Oke. Lalu kita jumlahin. Karena di sini ditanya banyak siswa ya. Sehingga sama dengan 225 derajat ini kita bagi dengan jumlah sudut lingkaran, yaitu 360 derajat. Sehingga 225 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan banyak siswa, yaitu 216 orang. Ya, sama dengan di sini bisa kita perkecil ya, yang 225 dibagi 360 ini jadi 5/8 kali 216. Sehingga hasilnya adalah 135 siswa. Selesai. Soal yang pertama. Halo semua, jadi tadi kita udah berhasil memecahkan soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal kedua, di mana soalnya adalah nomor 4. Yang ditanya adalah modus dari data tabel distribusi frekuensi berikut ini adalah. Nah, jadi yang ditanyakan modus ya dari distribusi frekuensi ini. Sehingga kita tulis dulu nih, rumus modus itu apa? Modus itu rumusnya sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, TB itu apa sih? TB ini adalah tepi bawah. TB adalah tepi bawah yang dikurangi 0,5. Nah, tepi bawah tuh yang mana sih? Bentar. Pertama, kita cari dulu, ini kan dari banyaknya data yang ada, kita ambil yang frekuensinya paling besar. Yang frekuensinya paling besar adalah 34, di mana BB-nya ada 65 sampai 69. Kita fokus aja ke frekuensi yang besar aja kalau ditanya modus nih. Nah, tepi bawah itu adalah 65, sedangkan tepi atas adalah 69. Sehingga tepi bawahnya kan adalah 65 dikurangi sama 0,5. Hasilnya adalah 64,5. Sehingga tepi bawahnya adalah 64,5. Lanjut, D1. D1 itu apa sih? D1 adalah selisih frekuensi dengan atasnya. Nah, jadi 34 ini kita selisihin sama yang atasnya. Sehingga 34 ini dikurangi 27 sama dengan 7. Sehingga kita ketahui bahwa D1-nya adalah 7 ya. 7 per D1 7 ditambah D2. Nah, D2 tuh apa sih? Kalau tadi kan D1 sama atasnya, berarti D2 ini sama bawahnya. Jadi D2 ini selisih F dengan bawahnya. Sehingga kan ini kita fokus ke 34, berarti selisih dari 34 dikurangi bawahnya, itu bawah 34 adalah 31. Sehingga 34 dikurangi 31 adalah 3. Sehingga kita tulis D2-nya adalah 3. Lalu di sini ada P. Apa sih P? P ini adalah panjang kelas. Kalau di sini bisa kita lihat ini adalah yang disebut panjang kelas. Dimana dari 65 ke 69 ini, nih kita hitung ya,
65, 66, 67, 68, 69. Sehingga ada 5 angka ya dari 65 sampai 69 ini. Sehingga 5 panjang kelasnya. Tinggal kita jumlahin saja. 64,5 ditambah 7 per 7 ditambah 3 adalah 10 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 7 dikali 5 adalah 35. 10 nya masih ada per 10 sehingga 64,5 ditambah 3,5 sama dengan 68. Gini hasilnya. Semoga dapat dipahami. Kita akan lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Oke, jadi tadi kita sudah menyelesaikan soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga yang saya ambil dari nomor 8. Soalnya adalah ujian diikuti oleh 50 siswa dengan rata-rata 30, mediannya 40 dan simpangan kuartil adalah 25. Untuk memperbaiki nilai rata-rata semua nilai dikali 2 dan dikurangi 10. Oke. Di sini ditanya median baru, simpangan kuartil baru dan juga median baru. Kita kerjakan. Di sini dibilang kalau misalnya untuk memperbaiki nilai rata-rata semua nilai itu dikali 2 dan dikurangi 10. Nah, berarti kita misalin aja kalau misalnya nilai rata-rata semua nilainya itu adalah X. Sehingga X ini dikaliin dengan 2 dan dikurangi 10. Kita pakai rumus yang ini untuk mengerjakan soal tersebut. Pertama, kita cari median barunya. Untuk median baru ini kita pakai berarti X-nya di sini kita ketahui ujian diikuti oleh 50 siswa dengan rata-rata 30. Sehingga kita pakai 30 dikali 2 dikurangi 10 sama dengan 30 dikali 2 ini adalah 60. Kita kurangi dengan 10, 60 kurangi 10 adalah 50. Sehingga median barunya udah kita ketahui adalah 50. Lanjut kita ke simpangan kuartil baru. Nah, kita seperti rumus yang ini. Nah, hanya saja kita tidak memakai dikurang 10-nya. Karena apa? Karena kalau dikurangi pengurangannya ini tidak mempengaruhi jarak atau datanya gitu. Lebar datanya itu tidak terpengaruh. Sehingga kita nggak usah pakai yang min 10, jadi kita ini aja. Simpangan kuartil kan 25. 25-nya aja dikaliin 2. Hasilnya adalah 50. Oke, sehingga simpangan kuartil juga udah kita ketahuin yaitu 50. Lalu kita cari median baru. Median baru kita pakai rumus yang ini lagi sama. Median barunya adalah di sini kalau dia dari soal kan mediannya asalnya 40 ya. Sehingga sama dengan median baru sama dengan 40 dikali dengan 2 dikurangi 10. Ya. Sama dengan 40 kali 2 ini adalah 80. 80 dikurangi 10 sama dengan 70. Sehingga kita sudah dapat median baru, simpangan kuartil baru dan juga median baru, di mana hasilnya adalah 50, 50 dan juga 70. Segitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam penjelasan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.